Kak Dokter mau ini dong ceritain, ini kan viral nih yang pas lagi saat menangani pasien COVID-19, terus udah gitu Ya, pagi-pagi ya, ini goyang mau mere atau gimana? Bisa diceritain nggak? ya awalnya sih habis visitasi ke pasien setiap hari itu kan Mbak ya. Jadi perawat itu mengusulkan, "Dok, yuk kita joget yuk, habis capek-capek gitu, istirahat." Ya udah, waktu itu kan saya juga nggak tahu goyangnya kayak gimana. Latihan sedikit dan spontanitas, ya udah kayak gini aja deh. Ya, akhirnya udah joget bareng bertiga orang. Itu terjadi jam 3 malam Mbak, habis visitasi. Jadi ya hampir tiap malam kita visit, terus ya jogetnya ya sebentar gitu aja, spontanitas, nggak ada latihan sebenarnya. Saya sebagai tenaga medis, dokter dan perawat itu kan menghadapi paling depan nih pasien-pasien COVID yang di mana sementara ada masyarakat yang dan dokter juga ada yang udah menjauhi Mbak, takut untuk pasien-pasien begini gitu loh. Ya saya terpaksa sebagai dokter paru, spesialis paru, bertanggung jawab, dan untuk menangani pasien ini siapa lagi kalau bukan saya gitu Pak. Dok, selain dengan tekanan adanya ketakutan bisa resiko tertular juga gitu dari COVID-19 ini, suka duka dari penanganan pasien ini menurut dokter seperti apa sih? Suka dukanya, Dok? Ya sukanya kita merasa di tim ini sebagai kebersamaannya Mbak. Jadi kita merasa sama-sama mempunyai tanggung jawab dan sama-sama mempunyai risiko. Jadi rasanya kita sebagai keluarga sendiri di antara tim ini. Nah dukanya yaitu Mbak, kita sedikit agak merasa didiskriminasikan sama baik itu oleh kalangan internal sendiri maupun dari orang luar gitu loh. Saya sendiri sudah merasa agak sedikit dijauhkan dari teman-teman dokter atau teman-teman perawat, tapi ya itu mungkin karena mereka tidak tahu ya kalau pekerjaan ini emang pekerjaan tanggung jawab sebagai pulmonologis, paru, tapi ya tetap saya harus hadapi. Pulang itu sendiri saya melakukan isolasi sendiri ya, atau isolasi mandiri, karena kan kalau kita pulang itu kita membawa sesuatu yang kita tidak pasti kan, risiko untuk menularkan ke keluarga. Akhirnya ya saya terpaksa harus isolasi karena saya takut keluarga, anak-anak saya, istri saya tertular gitu loh. Ya saya lakukan hal yang menjaga pola hidup bersih dan sehat. Jadi mandi di rumah sakit, pulang ke rumah juga saya harus mandi lagi, dan pakaian-pakaiannya dikumpulkan untuk dicuci sendiri. Sampai ke piring dan alat-alat makan juga saya harus dipisah. Saya cuci sendiri, dan saya harus mempunyai ruangan sendiri untuk tidak gampang berinteraksi dengan keluarga. Kita kasih jarak Mbak, jarak 1-2 meter aja komunikasi. Saya pakai masker, semuanya pakai masker, saya bisa berkomunikasi sampai saya bisa bekerja lagi besok paginya lagi. Mbak Dora sebagai istrinya Mas Andi yang sebagai dokter yang menangani pasien COVID-19 ini, tanggapannya gimana sih? Gimana perasaannya gitu? Suami bisa menjadi dokter merawat pasien COVID. Awal-awal COVID ini dinyatakan sebagai pandemi, dan dia mengatakan bahwa dia sudah mulai ada pasien yang positif COVID dan sedang dirawat di rumah sakit, dan dia menangani langsung. Itu jujur aku khawatir ya, ketakutan sampai
ngobrol sama dia juga jaga jarak tuh jauh, mungkin lebih dari 2 meter gitu ya, saking takutnya. Tapi karena memang sudah berjalannya waktu, jadi sudah mulai terbiasa, dia juga dengan sadar diri tidak mau begitu banyak berinteraksi dengan kami, dengan anak-anak. Di rumah dia juga tidur di kamar yang berbeda, jadi ya akhirnya kondisi itu membuat terbiasa, dan ya sudah, ini sudah merupakan resiko. Dia sebagai sebagai garda terdepan yang harus mau tidak mau pekerjaannya memang harus melayani masyarakat yang terpapar COVID-19 ini.